Karena yang kumpul udah lumayan banyak, saya langsung aja ya. Dan di sini juga udah ada Pak Jun. Halo Pak Jun. Halo Pak Jun. Cek. Suaraku kedengaran nggak? Ya, dengar Mas. Oke. Ya. Langsung saya mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pemuda, salam Geopark. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa on cam ya buat kalian semuanya. Oke. Oh ya, agenda kali ini adalah upgrading skill 2.0 GGGF dengan tema How to Run a Forum. Dan pada kegiatan hari ini, kita kedatangan Insinyur Junaidi Fathoroman, MSI, atau biasa dipanggil Pak Jun. Beliau selaku Kepala Harian Badan Pengelola Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Halo Pak Jun. Gimana Pak Jun kabarnya? Cek. Oke. Di sini juga ada Mbak Riza Ristiani selaku Ketua GKKYF. Halo Mbak Riza. Cek Mbak. Halo Cek suara Mbak. Nasrullah. Halo. Oke. Dan kita juga kedatangan narasumber yang kece dan luar biasa, yaitu Mas Pijar Cahyo Aji. Halo Mas Pijar. Halo suara, Mas. Halo. Aman ya? Oke. Aman. Oke. Dan tak lupa juga buat teman-teman pengurus dan anggota GKKYF dan juga dari teman-teman Indonesia Geopark Youth Forum yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama pada upgrading skill 2.0 pada siang hari ini. Oke, langsung saja biar nggak kelamaan acaranya. Yang pertama adalah sambutan oleh Insinyur Junaidi Fathoroman MSI. Kepada Pak Jun saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Jun. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan pemuda Youth Forum yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, dan tak ketinggalan Mas Pijar Cahyo Aji selaku narasumber. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Siang ini kita dapat bertemu di awal Ramadan dalam suasana yang sehat walafiat. Sehat semuanya ya. Dan saya pikir saya sangat appreciate ini atas inisiatif dari GKK Youth Forum yang mengadakan acara upgrading skill. Satu hal yang sangat penting buat sebuah organisasi karena saat sekarang kalau sebuah organisasi tanpa kegiatan pembelajar di learning organization, organisasi pembelajar, maka tentu saja akan perannya semakin ketinggalan dan bahkan mungkin tergilas oleh tantangan zaman. Jadi upaya dalam rangka peningkatan upgrading skill ini saya kira patut diapresiasi. Nanti banyak hal barangkali nanti banyak disampaikan oleh Mas Cahyo Aji, karena narasumber hari ini, narasumbernya tunggal ya, hanya satu. Kemudian nanti setelah itu jadi kuras habis ilmunya beliau itu dalam rangka running organization. Nah, bagaimana caranya menggerakkan sebuah organisasi. Hubungan ada narasumbernya saya kira dikupas habis-habis ya. Jangan sampai ada yang tersisa bila mana perlu. Satu hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas inisiatif ini, sekaligus juga saya patut apresiasi betul atas upaya-upaya dalam rangka peningkatan skill organisasi. Banyak hal yang nanti sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah organisasi, hingga organisasi itu dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus peran mendukung keberadaan BPGNKK atau keberadaan dari Geopark Karangsambung Karangbolong, dan selain itu juga peran-peran organisasi kepemudaan yang lain yang saya kira semakin ke depan semakin banyak tantangan dan harapan yang harus diemban oleh sebuah organisasi. Di dalam penyelenggaraan sebuah organisasi, saya kira nanti selain peran anggota juga peran pimpinan sangat diperlukan. Anggota-anggota ini kalau kurang bagus gitu ya nanti organisasinya tidak berjalan dengan bagus. Sebuah organisasi itu biasanya banyak hal diwarnai
warna dari para anggotanya. Anggota dalam sebuah organisasi itu saya pernah baca dalam sebuah buku itu ada beberapa kategori gitu ya. Mudah-mudahan nanti kategori yang terbaik ada pada seluruh anggota GPK Youth Forum. Kategori pertama itu ada anggota yang namanya menggunakan terminologi agama ini. Anggota wajib. Anggota wajib itu sebuah anggota yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Kehadirannya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, sangat bermanfaat, dan ketidakhadirannya itu merasa anggota yang lain merasa rugi. Ini anggota kategori wajib. Jadi keberadaannya sangat dibutuhkan dan ketidakhadirannya sangat disayangkan. Gitu. Kategori kedua itu ada anggota yang namanya anggota sunnah gitu ya. Kehadirannya sangat dibutuhkan, tetapi ketidakhadirannya juga tidak terlalu merugikan gitu. Nah, kategori yang ketiga ini yang mudah-mudahan tidak ada dari teman-teman GKK Youth Forum, yaitu kategori anggota yang mubah itu. Kehadirannya tidak diharapkan, ketidakhadirannya bahkan disukai. Nah, ini saya kira mungkin suatu hal yang mudah-mudahan tidak ada di dalam teman-teman anggota Youth Forum. Juga peran pimpinan, saya kira peran pimpinan sangat diperlukan. Bagaimana menggerakkan organisasi dengan segala problematikanya, dengan segala masalahnya. Karena organisasi itu tentu banyak sekali tantangan, apalagi nanti dalam rangka wabil khusus berkaitan dengan Geopark Youth Forum, berkaitan dengan keberadaan Geopark Karangsambung Karangbolong yang dalam waktu dekat ingin mengejar statusnya menjadi UNESCO Global Geopark. Rekan-rekan muda yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, saat sekarang ini ada konsep kepemimpinan yang banyak diadopsi, digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mudah-mudahan nanti teman-teman GKK Youth Forum, lebih unsur pimpinannya bisa menggunakannya, itu konsep mindful organization, mindful leadership. Sebuah kepemimpinan yang bersifat terbuka telinganya, terbuka hatinya, artinya mau mendengar dan mau merasakan segala problematika yang hadir di dalam organisasi tersebut. Itu biasanya ditandai dengan kuncinya mau mendengar, mau merasakan segala problematika, dan sekaligus juga satu ciri yang lain itu lebih banyak membimbing daripada mengontrol. Nah, ini konsep-konsep ini saya kira mungkin nanti bisa didiskusikan lebih-lebih, ada narasumber yang bisa digali informasi lebih lanjut. Terakhir saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya, sekaligus juga selamat berseminar, selamat berpelatihan. Mudah-mudahan nanti ada banyak sekali skill yang dapat meningkatkan, mengupgrade skill teman-teman sekalian, sehingga fungsi organisasi akan makin maju, makin jalan, makin lancar, makin sukses, lebih-lebih mendukung dalam rangka Geopark Karangsambung Karangbolong menuju UNESCO Global Geopark, sekaligus juga menjalankan misi organisasi kemudaan yang saya kira mungkin bagian dari organisasi yang menonjol di Kebumen ini. Selamat berpelatihan, terima kasih atas kesediaannya menyelenggarakan dan sekaligus juga atas terselenggaranya ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan semuanya membawa berkah buat semuanya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Jun buat atas sambutan hangatnya Pak Jun. Langsung saja, acara kedua adalah sambutan dari Ketua GKKF yang paling cantik itu Mbak Riza Ristiani. Pada Mbak Riza, saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Oke, terima kasih Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Karangsambung Karangbolong, Bapak Junaidi, dan juga ada narasumber keren kita nih pada siang hari ini, Mas Pijar ya, selaku founder dari Yayasan Titik Kumpul, serta tak lupa juga nih teman-teman pengurus dan juga anggota dari Geopark Karangsambung Karangbolong Youth Forum. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah menyelenggarakan
acara siang hari ini, yaitu upgrading skill kedua dengan topik yang menarik dan juga tentunya kita butuhkan, yaitu how to run a forum. Nah, topik ini atau materi ini tuh sangat kami butuhkan karena GKKYF sendiri itu kan merupakan forum yang masih baru ya, bahkan umurnya belum mencapai 1 tahun. Sehingga kita nih sebagai pengurus dan juga anggota dari GKKYF perlu banyak belajar. Nggak cuma belajar dari teman-teman di internal, tetapi kita juga perlu belajar dari luar nih. Dari Mas Pijar, kita mengundang narasumber keren kita, yaitu Mas Pijar. Nah, Mas Pijar juga salah satu pemuda asli Kebumen yang sudah lebih dulu berkecimpung ya di dalam aksi kontribusi sosialnya bersama komunitas titik kumpul gitu. Nah, adapun upgrading kali ini bertujuan sebagai bekal tentang bagaimana cara kita membangun chemistry antar sesama sumber daya manusia, baik pengurus maupun anggota yang ada di GKKYF. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara merumuskan program kerja yang membutuhkan berbagai ide dan juga menghasilkan berbagai output. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara mengkomunikasikan progres atau berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi, karena kan meskipun kita terbagi ke dalam berbagai divisi, tetapi kan kita sebagai satu kesatuan GKKYF, dan itu penting bagi kita untuk menjaga iklim komunikasi di dalam suatu organisasi. Nah, terus yang terpenting kita juga nanti akan belajar nih bagaimana cara mencari solusi ketika kita menghadapi kendala atau berbagai permasalahan internal. Karena kan di dalam organisasi ini di dalamnya terdapat berbagai sumber daya dengan berbagai background, tentunya kita nggak akan terhindar dari berbagai macam konflik, berbagai macam masalah, dan harapannya kita dengan acara ini kita bisa melihat insight baru bagaimana menghadapi ketika kita mendapatkan permasalahan, bagaimana kita mencari solusinya dan sebagainya dari Mas Pijan nanti. Kita harapannya bisa mendapatkan insight baru gitu. Nah, terlebih lagi materi ini juga penting dari kita karena sebelum kita terjun nih ke lapangan gitu ya, sebelum kita merealisasikan berbagai program dalam rangka aksi kontribusi pengembangan Geopark, kita juga harus lebih dulu menguatkan internalnya sebagai forum atau sebagai organisasi. Karena ketika kita sebagai organisasi udah siap nih, udah kuat, SDM-nya hubungannya bagus, ketika kita mau melakukan program pasti kita akan lebih siap dan lebih tertata. Nah, dan kita bisa menghindari konflik-konflik internal seperti miskomunikasi, terus konflik sumber daya manusia, dan sebagainya gitu. Nah, apalagi Geopark Youth Forum ini kan masih baru ya, nggak cuma kita nih, nggak cuma GKKYF yang masih baru, tapi hampir semua Geopark Youth Forum yang ada di Indonesia ini masih baru, sehingga kita masih sama-sama meraba nih bagaimana nih cara membangun organisasi supaya kita bisa efektif, supaya kita bisa melakukan berbagai program dengan baik, jadinya dengan kita mengadakan upgrading skill ini, harapannya baik kita nih pengurus maupun anggota ini bisa sama-sama bekerja sama dengan baik, melakukan berbagai job desk, dan bersama-sama bagaimana memanage konflik gitu ya yang ada di dalam internal organisasi. Karena betul tadi kata Pak Jun, di dalam organisasi itu nggak hanya ada pemimpin, di dalamnya juga ada anggota yang mana baik anggota maupun pemimpin itu berperan sebagai elemen yang penting ya dalam organisasi, sehingga materi ini nggak cuma dibutuhkan oleh kita nih teman-teman koordinator gitu ya, leader-leader yang ada di GKKYF, tapi dibutuhkan oleh semua SDM yang ada di organisasi. Nah, terus awalnya upgrading skill ini tuh akan hanya ditujukan untuk teman-teman pengurus dan anggota GKKYF, tapi beberapa hari yang lalu saya tuh mendapatkan sharing dari teman-teman Geopark Forum lain yang
mereka juga ternyata mengalami kendala-kendala internal organisasi seperti kendala sumber daya manusia, terus kendala dalam merealisasikan program dan sebagainya. Terus akhirnya beberapa hari lalu aku juga coba share nih acara ini ke teman-teman Geopark Youth Forum lain. Sepertinya tadi juga sempat ada yang bergabung, ada Kak Geo Tirta dari Ijen. Halo Kak Deo, apakah Kak Deo masih bergabung ya? Ini ada Kak Geo Tirta dari Ijen. Nah, jadi mungkin nanti sepertinya juga akan ada nih teman-teman dari Geopark Youth Forum lain yang akan bergabung, yang akan bersama kita belajar di sini ya, bagaimana how to run a forum. Mungkin itu ya dari saya, supaya nanti kita bisa langsung belajar nih sama Mas Pijar, udah nggak sabar banget. Selamat menyimak materi dari Mas Pijar, mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Riza atas sambutannya buat kita semuanya. Langsung saja ya, kita ke acara yang ketiga, adalah acara yang kita tunggu-tunggu pastinya ya, yaitu pemberian materi dari Mas Pijar, selaku Ketua Yayasan Komunitas Titik Kumpul. Kepada Mas Pijar, saya persilahkan. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Ahmad Nasrullah atas waktunya, dan yang saya hormati Pak Junaidi selaku Ketua Harian Geopark Karangsembong Karangbolong, dan juga Mbak Riza Ristiani selaku Ketua Forum Youth Forum Geopark Karangsembong Karangbolong. Sebenarnya sini bingung ini, kemarin ditanya sama Mas Ahmad, Mas ngisi materi gitu kan, apa nih materinya, organisasi. Sebenarnya apa ya? Titik kumpul sendiri juga masih dalam proses untuk terus belajar sebenarnya, karena memang organisasi itu bisa dikatakan dinamis. Jadi sebenarnya nggak ada aturan baku menurut saya ya, karena selama mungkin hampir 5 tahun mengelola sebuah organisasi di sini, sebuah komunitas, ternyata memang tidak bisa serta-merta kita dengan pakem-pakem yang semestinya. Memang setiap tahun kita harus berubah, harus upgrade, harus mengikuti zaman, karena memang itu akan berkaitan dengan teknologi ataupun perkembangan informasi ke depan. Jadinya memang, makanya kalau ditanyain materinya itu, aduh materinya apa ini, titik kumpul juga kayaknya masih belum bisa jadi contoh gitu buat teman-teman semua. Tapi ya saya menyambut apresiasi dari teman-teman semua di sini, karena bergerak dari usia muda sama seperti teman-teman semua, semangat ini nggak boleh padam sebetulnya, kayak gitu sih. Makanya dengan semangat itu dari teman-teman ingin sama-sama belajar, makanya yaudah saya ambil ini untuk memberikan beberapa materi atau sharing materi untuk sama-sama belajar tentang organisasi. Mohon izin untuk share screen ya Mas Ahmad ya. Oke Mas, silakan. Kelihatan nggak? Kelihatan Mas, kelihatan. Sebelum nanti masuk ke materi, perkenalkan dulu buat teman-teman semua. Nama saya Pijar Cahyo Aji, kelahiran di Kebumen, betul sama apa yang tadi dikatakan Mbak Risti. Tanggal 4 Januari 92. Untuk background sendiri sebenarnya kalau untuk saat ini saya adalah Ketua Yayasan Komunitas Titik Kumpul dan juga leader Community Hero Kebumen. Lulusan SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto 2011. Buat teman-teman semua kalau yang mungkin sama-sama lulusan SMK Telkom, mungkin kita satu alma mater. Dulu pernah merantau 7 tahun di Jakarta, jadi programmer di sana di PT Indosat Tbk, dan memutuskan kembali ke rumah untuk bisa berguna bagi lingkungan dan masyarakat. Karena dulu di kota mungkin terlalu bandel gitu ya, kehidupannya kayak gitu-gitu terus. Akhirnya ya udahlah, akhirnya pulang ke rumah, pengen apa ya, pengen cara Jawane ini bangun desa kayak gitu sih. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu sebenarnya berawal dari 1 menjadi 1000. Nah, dari 1 untuk menjadi 1000 itu apa sih?
Ini yang nanti akan kita bedah sama-sama karena basic saya juga ada di komunitas titik kumpul, jadi akan saya berikan beberapa gambaran tentang organisasi titik kumpul selama hampir jalan 5 tahun ini. Titik kumpul itu didirikan sejak tahun 2017, yang memang dibuat itu untuk fungsinya sebagai forum pertemuan dan ruang pembelajaran teman sejawat dalam bidang kesenian, karena basic kita itu memang pekerja seni dan penikmat seni. Dulu ada 5 orang, saya sendiri, ada Ridho Kamal Hendardi kalau teman-teman tahu, terus ada Koryadi Anas, Muhtar, dan Akde Oktatulistrian. Hingga berkembang untuk saat ini mungkin ada sekitar 120 anggota aktif dan pasif. Jadi kayak tadi yang Pak Jun bilang, ada yang wajib, sunnah, dan mubah berkumpul satu jadi grup di situ. Dan dikukuhkan secara legal. Jadi memang legalitas ini kita kukuhkan secara yayasan itu tahun 2020 sebagai bentuk komitmen dari titik kumpul ini. Dan titik kumpul itu punya slogannya dalam dialog seniman, karena memang dengan background teman-teman sebagai seniman di sini kita butuh yang namanya ruang dialog ataupun untuk komunikasi. Jadi filosofi tentang titik kumpul ini sebenarnya cukup lumayan membuat narasi untuk anggota dan pengurus untuk selalu berkumpul, berdialog, dan membuka ruang kreativitas. Dan ini kegiatan 2 tahun ke belakang dari komunitas titik kumpul. Komunitas titik kumpul itu memang fungsinya menjadi media pembelajaran bersama untuk menggunakan ruang publik bagi situs bersejarah maupun bentang alam geopark yang unik di Kebumen, karena kita pernah bikin karya juga dulu dengan memanfaatkan keindahan alam geopark Karangsambung Karangbolong. Dan juga ruang lingkup kegiatan kita itu meliputi seni pertunjukan kontemporer, upacara rakyat, film dokumenter, ada kesenian rakyat, penjelajahan situs dan fotografi, dan setiap tahun kita itu mengadakan festival ataupun perkemahan budaya untuk memperkuat solidaritas dari anggota. Dan di sini kita memang tekankan untuk keanggotaan itu gotong royong dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memajukan soft skill ataupun hard skill dari teman-teman di anggota. Ini salah satu karya kolaboratif dari teman-teman, karena betul yang tadi Mbak Riza juga katakan, sebuah organisasi juga tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Kita harus saling bersinergi dengan organisasi lain ataupun kelompok masyarakat lain ataupun individu-individu lain agar keberadaan organisasi ini lebih masuk di tatanan sosial, karena itu menjadi sebuah pembuktian yang nyata manfaat dari organisasi itu lebih bisa dinikmati. Dulu kita pernah bikin karya kolaboratif Lintang Maluku itu dengan salah satu mahasiswi di ISI Solo. Jadi kita bikin karya kita di sini, membuat video bisunya, dan teman-teman ISI Solo membuat karya musiknya. Jadi antara video dan musik itu dimix secara online dan offline. Dan kita kegiatan selain karya kolaboratif tadi juga pernah membuat video klip, karena memang salah satu skill teman-teman di sini di bidang musik cukup banyak. Jadi kita juga mencoba mewadahi teman-teman semua yang ada di sini untuk dibuatkan proses dari pembuatan video klip, recordingnya, sampai pemasarannya. Kita juga pernah membuat Liga Dangdut Titik Kumpul. Ini semacam sayembara atau kompetisi, memang tujuannya itu untuk menggait anggota baru, mengenalkan ke masyarakat bahwasanya titik kumpul adalah sebuah wadah tempat seniman. Jadi kayak kita juga perlu adanya sayembara atau lomba-lomba agar mereka itu tahu bahwa di sini juga bisa menjadi tempat untuk mereka bernaung. Dan ini juga art showcase, ini dulu
pertunjukan tradisional interkultural. Ini berbagai negara kita tampil bareng di situ, saling berbagi dan sharing tentang kesenian tradisi masing-masing negara. Waktu itu ada dari Spanyol, Jepang, terus dari Taiwan. Itu dulu di Rumah Marta Tilaar, karena memang ini menjadi penting karena kalau teman-teman nggak kelihatan keren gitu ya, nggak kelihatan keren di masyarakat umum, itu akhirnya teman-teman yang muda-mudi itu kurang tertarik. Jadi di titik kumpul pun kayak kita mencoba sentuhan-sentuhan milenial itu kita terapkan agar teman-teman yang muda-mudi khususnya itu lebih tertarik, karena rata-rata muda-mudi itu kalau melihat suatu komunitas atau kelompok, kalau nggak kelihatan keren itu susah banget masuknya. Jadi kayak kita selalu mencoba kelihatan keren walaupun nggak keren sebenarnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Agar minat anak muda itu lebih tertarik. Kalau mereka udah tertarik, cinta akan branding yang kita tuangkan, otomatis akan kita arahkan lebih gampang, seperti itu sih. Ini sama karena memang di tradisi itu anak-anak muda lebih susah untuk tertarik, maka dari itu kayak kita mencoba membuat sebuah kesenian tradisi itu lebih milenial. Kayak di sini kalau kita ngelihat sindennya itu nggak disanggul, mungkin ini di luar pakem ya, mungkin di luar pakem itu juga masih menjadi pro kontra di kalangan seniman, tetapi komunitas titik kumpul sendiri mempunyai prinsip bahwasanya kita di sini ingin melestarikan, mempertahankan kesenian ini agar tidak punah dan paling tidak digandrungi oleh anak-anak muda. Maka dari itu kayak kami membuat sebuah konsep atau kemasan yang lebih milenial terlebih dahulu. Agar mereka tertarik, sudah tertarik, masuk, baru kita kearahkan, mau dia tradisi gel, mau dia mau kontemporer, itu akan lebih mudah sebenarnya. Ini sama video klip juga, ini juga kayak kita pernah bikin broadcasting dengan beberapa komunitas, ada dari Kaventer, ada dari Lokaswara Festival. Ini menjadi penting karena keberadaan sebuah organisasi dengan sinergisitas dengan beberapa kelompok ataupun institusi itu sangat dibutuhkan untuk menambah jam terbang dan juga menambah soft skill dan maupun hard skill ketika menjalankan sebuah project ataupun event. Ini juga sama dengan instansi pemerintahan, kita pernah membuat video profil desa, dan ini menjadi salah satu konten kemarin pas waktu kita pandemi, karena di pandemi itu hampir semua organisasi bisa dikatakan off, karena tadi yang kita nggak bisa berkumpul, tidak bisa berkomunikasi, tetapi kita masih punya media informasi di situ, konten-konten YouTube, Instagram, TikTok kita manfaatkan betul-betul. Jadi lahirlah New Normal Keroncong sebagai salah satu program ketika kita mengalami pandemi COVID, kita mainnya itu lebih di media sosial karena memang untuk berkumpul kita terbatas, untuk berkegiatan kita terbatas, tetapi kalau benar-benar kita itu tidak mempunyai solusi ataupun pergerakan program yang untuk mengatasi hal tersebut, kita akan semakin terpuruk karena untuk menjalin komunikasi saja mungkin akan lebih susah. Maka dari itu program konten milenial New Normal Keroncong ini waktu itu kita bentuk. Ini sama juga, ini teater kecil, film pendek kita juga main karena itu lebih worth it buat teman-teman yang tidak terlalu banyak orang untuk berkumpul. Jadi di media sosial kita gencarkan. Nah ini upacara Prasaya Astaseni. Ini yang tadi disebutkan di awal, ini masuk di sebuah gelaran waktu festival camping ini. Waktu kemarin teman-teman dari Youth Forum juga datang waktu itu
Mungkin teman-teman juga ngelihat sendiri prosesnya seperti apa. Jadi memang setiap tanggal 13 Oktober kami dari komunitas mengadakan camping bersama ataupun berkegiatan bersama di situ untuk menjaga asa sih sebenarnya, menjaga asa, menjaga tujuan kami agar tetap bisa berjalan. Nah, selain dari titik kumpul sendiri memang tadi itu yang saya sebutkan salah satunya dari Leader Community Hero itu adalah sebuah komunitas bentukan baru dari komunitas titik kumpul ataupun ini kalau orang ngomong sayap partai, ini sayap partainya komunitas titik kumpul itu ada Mobile Sport Event Organizer. Nah, di sini buat teman-teman komunitas yang lebih segmented. Segmentednya kenapa? Karena ini teman-teman yang di sini itu lebih menyukai hal-hal di game. Di game ini ternyata itu juga masuk, menurut saya masuk ke industri kreatif. Karena teman-teman selain main game itu tidak hanya main tok gitu loh. Kita di sini bisa membuat broadcastingnya, membuat eventnya, itu yang menjadi peluang-peluang perekonomian buat teman-teman semua. Makanya ini salah satu sayap komunitas dari titik kumpul juga yang cukup lumayan digandrungi untuk anak-anak muda kali ini. Cek mas picture masih di situ nggak? Pak keluar ya? Udah nyambung lagi? Oh, udah mas, sudah. Sorry. Bentar. Kita lanjut. Ini tentang branding sih sebenarnya. Selain tadi kita punya program, punya kegiatan, branding di sini juga penting buat teman-teman semua. Setiap organisasi agar kebermanfaatan itu lebih bisa terasa dan digaungkan agar masyarakat umum itu juga yang ingin berpartisipasi akhirnya tahu, paham, oh itu sebuah organisasi yang untuk kesenian. Jadi mereka itu akhirnya datang ke situ dan akhirnya bergabung. Jadi memang branding di sini juga harus dipikirkan menjadi sebuah ujung tombak dari organisasi untuk organisasi itu lebih bisa dikenal. Kayak kita itu juga udah mengelola dari 3 media sosial, salah satunya di YouTube channelnya Komunitas Titik Kumpul yang saat ini udah mencapai 38.000 subscriber. New Normal Keroncong yang tadi itu 37.000 dan di MSEO Mobile Sport Event Organizer 8.300. Nah, ini yang akhirnya menjadikan teman-teman juga betah ya di komunitas karena selain mereka itu untuk mengasah skill dari teman-teman semua, mereka juga ya setidaknya mendapatkan sisi positifnya. Selain dari hard skill dan soft skillnya, mungkin teman-teman juga mendapatkan pendapatan perekonomian walaupun tidak banyak di sini. Makanya kayak teman-teman di komunitas kumpul mungkin bisa bertahan, salah satunya dari itu juga. Ini yang dari YouTube channel kita udah mendapatkan monetize juga. Terus yang dari New Normal Keroncong malah mungkin bisa dikatakan ini yang paling membuat teman-teman mendapatkan apresiasi yang cukup lumayan besar ya. Karena mungkin itu dari bulan September sampai Maret itu sudah total sekitar 43 juta itu. Nah, memang manfaat sebuah organisasi di sini menurut saya ya, karena saya lebih banyak bekerja di industri kreatif dan teman-teman di seniman, mereka pun harus mendapatkan manfaat dari mereka berkesenian.
menjaga martabat mereka sebagai pekerja seni yang mungkin tidak hanya dipandang berkumpul saja gitu loh. Jadi manfaat-manfaat seperti itu pun harus kita cari potensinya, karena setiap apapun yang kita lakukan itu sebenarnya punya potensi perekonomian. Itu juga kita harus jeli melihat ke arah situ. Jadi ini menjadi sebuah bensin untuk teman-teman untuk tetap mau berkumpul dan bisa bersama-sama berkegiatan di sini. Nah, sekilas itu barusan dari komunitas titik kumpul. Mungkin sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, ini dari teman-teman ada pertanyaan enggak? Ya silakan, Bo, ada yang mau tanya. Ngomong Mas Fajar lagi itu. Yuk. Nanti kita lanjutkan lagi nih materinya. Silakan dari divisi PSDM mungkin, Pemas, promosi, kebencanaan atau edukasi, silakan. Yuk, Mbak Riza mau tanya, silakan. Salma, silakan. Aku mau tanya deh. Boleh. Ya, aku penasaran kalau di titik kumpul itu anggotanya itu kan masih pemuda-pemuda ya, Mas? Kebanyakan ya? Ya. Rentan umurnya berapa sampai berapa, Mas? Kalau rentan umur sebenarnya pembinanya Pak Sigit juga salah satu pembina. Yang tua pun ada, ya, tapi tidak begitu banyak memang. Kalau rentan usia yang paling tua ya mungkin 60, 55 juga ada. Oh, iya. Tetapi memang secara kegiatan sehari-hari itu memang lebih banyak yang muda. Kecuali ketika nanti kita mendapatkan gesekan-gesekan masyarakat ataupun ada sebuah permasalahan yang di situ harus melibatkan pembina, itu kita selalu sharing bareng-bareng di situ. Makanya struktur di sini juga harus ada, dan struktur di sini menjadi sebuah pakem sebenarnya. Ketika ada masalah yang secara kepengurusan tidak bisa mengatasi, butuh tokoh ataupun sosok yang lebih bisa untuk didengarkan di masyarakat, baru kita melibatkan pembina. Karena memang biasanya gerakan-gerakan anak muda itu terkesan hura-hura, terkesan euforia, terkesan gaduh gitu. Makanya itu yang perlu kita edukasi juga, apalagi kalau titik kumpul itu lebih ke entertain ya. Kita juga harus mengedukasi bahwasanya masyarakat ekonomi kreatif di sini kesadarannya pun harus dibangun. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Pijar. Ada lagi? Yuk, yang mau tanya lagi silakan. Dari PSDM mungkin, Pemas. Ngomong ada kesempatan loh, yuk tanya aja yuk. Edukasi, kebencanaan. Mbak Nun mau tanya enggak? Kalau dari lanjut aku lagi, belum kalau belum ada, kalau gimana? Mas Dimas silakan mau tanya. Izin bertanya deh. Boleh, Mbak Salma. Oke, mau tanya ke Mas Pijar ya. Itu kan tadi kan kita udah lihat nih banyak banget program yang titik kumpul udah jalanin, dan kelihatan semuanya itu kan berpartisipasi, terus ngasih banyak kontribusi ke situ juga kan. Nah, di sini yang lumayan jadi pertanyaan dan tantangan buat kita juga itu cara biar ibaratnya anak-anak dan pengurus itu bisa dioprak-oprak dan mau buat bangun bareng ketika memproduksi suatu karya gitu ya. Nah, itu kira-kira dari titik kumpul tuh ada tipsnya nggak? Gimana sih kok bisa menghasilkan karya tuh yang ritmenya termasuknya rutin gitu kan, nggak selalu 1 tahun cuma sekali atau 1 tahun cuma 2 kali, tapi dari dilihat ritme produksi karyanya itu lumayan sering dan semuanya berpartisipasi, itu kira-kira ada tipsnya nggak, Mas? Terima kasih. Oke.
Eh, untuk berkarya di sini sebenarnya ataupun membuat sebuah project atau event ataupun program agar bisa terrealisasi itu sebenarnya kuncinya kita membangun support system, membangun circle, membangun support system, bagaimana kita harus memahami juga circle kita itu potensinya ada di mana. Misalnya kayak teman-teman juga harus memahami masing-masing anggota, oh mereka keahliannya di sini, skillnya di sini, baru kita membuat programnya. Itu akan lebih mudah menurut saya daripada kita memasakkan sebuah program ataupun karya yang mungkin teman-teman tidak punya basicnya sama sekali. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi di sini makanya kita harus membangun support system agar komunikasi di sini tidak hanya sekedar hanya seperti perintah. Jadi membangun support system di sini memang kuncinya itu ada di komunikasi. Bagaimana kayak teman-teman di sini mempunyai ikatan batin antar sesama anggota, mempunyai kesamaan tujuan agar membuat sebuah karya tersebut. Memang butuh apa ya? Butuh proses untuk mengenali satu sama lain. Memang kayak kita pun harus ada pilot project untuk ngetes, untuk melihat sejauh mana SDM anggota-anggota kita itu bisa berkembang. Nah, dari situ kita bakal paham, bakal tahu ketika nanti kita akan membuat sebuah project yang lebih besar, itu kita udah punya SDM yang sekiranya mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi memang pertama saran saya adalah bangun komunikasi terlebih dahulu, kenali teman-teman kalian. Yang kedua adalah membuat pilot project terlebih dahulu, project kecil-kecilan agar teman-teman itu terbiasa sebenarnya, agar teman-teman terbiasa mengerjakan sebuah kegiatan ataupun sebuah karya, baru kita evaluasi bareng-bareng untuk menjadi bahan project yang lebih besar ke depannya. Mungkin seperti itu sih. Nah, biasanya memang komunikasi di sini menjadi hal mendasar bagi setiap anggota untuk berkembang. Ini yang mungkin selalu saya katakan ke teman-teman atau anggota-anggota baru di komunitas Titik Kumpul. Karena kebanyakan juga setelah 3 tahun atau 2 tahun itu saya memahami bahwasanya memang komunikasi itu menjadi sebuah hal yang sangat mendasar bagi teman-teman akhirnya tidak bisa berkembang ataupun tidak bisa memberikan sumbangsihnya di organisasi. Maka dari itu kayak kita membuat sebuah pelatihan dasar untuk teman-teman anggota baru, bagaimana membuat mereka itu lebih berani untuk speak up. Karena kalau teman-teman di sini malu untuk berkomunikasi, ya selamanya teman-teman akan terkurung di situ saja, tidak akan berkembang. Jadi biasanya kalau ada orang-orang, Mas aku kalau di rumah pemalu gitu. Saya selalu katakan kayak gini, mungkin misalnya Mbak Riza di rumah pemalu. Ketika datang di Titik Kumpul saya hanya bilang kayak gini, Riza yang di rumah itu biar keluarga yang tahu ataupun lingkungan yang tahu. Tapi Riza di Titik Kumpul, jadilah Riza yang baru. Jadilah Riza untuk bisa berkembang. Jadi Riza nanti pulang ke rumah, orang-orang rumah itu mendapatkan sebuah perbedaan. Oh, ternyata masuk komunitas sana, ini akhirnya orangnya lebih aktif, lebih produktif. Itu pun harus kita ucapkan, karena kadang memang orang-orang yang pemalu ini perlu kita gandeng untuk bisa berkomunikasi. Jadi memang komunikasi di sini menjadi hal yang sangat mendasar untuk organisasi ini bisa berjalan. Karena balik lagi komunikasi itu menjadi sarana kita untuk membuat sebuah program-program itu. Mungkin seperti itu sih. Ada lagi? Yuk, mau ada yang tanya lagi, silakan. Halo. Dari Pemas. Oke, tak lanjut dulu apa Mas Ahmad?
Ya, nggak apa-apa Mas, lanjut aja. Oke ya, ini tak Ya. lanjut dulu materinya, terusan biar break dulu. Nah, mari kita bedah bersama ya dari organisasi yang udah tadi saya sampaikan titik kumpul itu. Ini adalah sebuah role model organisasi komunitas titik kumpul. Organisasi itu harus mempunyai dasar, tertulis dan tidak tertulis. Nah, tertulisnya itu adalah bisa bentuknya ADART ataupun legalitas. Itu sebagai bentuk komitmen. Ini menurut saya ini penting sekali karena di situ menjadi sebuah pengingat kita agar organisasi ini tetap harus bisa berjalan. Seperti halnya mungkin kalau Mbak Salma mau nikah, kita butuh surat nikahnya lah, akta nikahnya, untuk sebagai bentuk komitmen. Nah, organisasi sama, kita harus punya legalitas atau ADART itu sebagai komitmen, biar nggak di PHP-in terus gitu kan. Tahu-tahu ditinggal nikah sama yang lain kan nggak enak gitu. Yang selanjutnya adalah dasar yang tidak tertulis. Nah, dasar yang tidak tertulis ini memang lebih ke kontekstual. Dari yang tertulis tadi kita mencoba gali narasi-narasi atau yang bisa dikatakan itu sebagai sebuah quotes ya. Kalau di titik kumpul itu dari ADART kita bedah menjadi sebuah narasi-narasi yang ini yang propaganda yang kita akhirnya pakai untuk anggota-anggota keseluruhan. Misalnya kayak di tempat kita itu ada yang namanya apa yang bisa kalian beri untuk komunitas, bukan apa yang organisasi bisa berikan untuk kalian. Ini penting sekali, karena kebanyakan orang kepengen masuk ke sebuah organisasi mengharapkan diberi, mengharapkan mendapatkan sesuatu hal. Kalau kita balik di sini, kalau dari titik kumpul kita balik itu, apa yang bisa kalian beri untuk organisasi, bukan apa yang organisasi bisa berikan untuk kalian. Karena dari apa yang bisa kalian beri ke organisasi juga akan otomatis itu akan membalik lagi gitu loh ke diri kalian masing-masing. Ini menjadi dasar yang tidak tertulis di titik kumpul, dan ada juga quotes di kita itu berkumpul atau mati satu persatu. Di sini juga menjadi sebuah kalau di ADART itu ada aturan bahwasanya setiap mungkin 2 minggu sekali, 1 minggu sekali kita harus berkumpul, harus membuat sebuah kegiatan, membuat program, membuat sebuah karya. Makanya di sini kayak kami membuat sebuah quotes agar lebih mudah sebenarnya dari ADART itu kita membuat quotes itu agar lebih mudah dipahami. Berkumpul atau mati satu persatu itu menjadi sebuah dasar tidak tertulis kami agar teman-teman itu selalu berkumpul. Dan quotes-quotes ini menjadi apa ya, yang selalu kita berikan kapanpun, dimanapun, saat suasana seperti apapun, agar ini semacam mungkin kalau bisa dikatakan propaganda. Nah, propaganda ataupun narasi-narasi membangun seperti ini itu diperlukan sekali dalam sebuah organisasi agar mempunyai tiang yang benar, mempunyai dasar yang benar, mempunyai tiang yang benar agar membangunnya itu tidak doyong kanan, doyong kiri, biar teman-teman itu memahami secara kontekstual dengan gaya bahasa yang milenial. Kadang kan kalau anggota suruh baca ADART males gitu kan, betul kan? Makanya kayak kami di sini mencari sebuah tulisan ataupun quotes di sini agar ADART itu diserap di sebuah quote ini biar lebih gampang dipahami oleh teman-teman. Karena memang ADART itu menjadi sebuah dasar organisasi agar lebih punya marwah sebenarnya, marwahnya jelas. Nah, yang kedua memang organisasi harus mempunyai keterikatan batin. Pembekalan ilmu komunikasi yang tadi sudah saya singgung sebentar memang sangat diperlukan karena keterikatan batin di sini kalau di titik kumpul sendiri sesama anggota itu udah seperti keluarga ya. Jadi ikatan-ikatan kita yang di sini memang menjalaninya itu
lebih ke ikatan kekeluargaan. Karena saya meyakini dari silaturahmi ini seperti ini, jalinan ikatan batin seperti ini akan lebih powerful, akan lebih bisa menahan ataupun bisa membuat anggota itu semakin merasa memiliki. Bagaimana peranan sebuah organisasi untuk mengikat batin antara anggota ini, banyak hal, banyak caranya. Ya mungkin contoh saja, mungkin kayak temannya baru nikah, kita hadir ke sana, sengkuyung bareng-bareng. Kayak teman-teman kalau di komunitas itu, ada yang menikah, itu pasti diskonnya gede-gedean. Itu otomatis sudah menjadi sebuah ikatan batin. Malah kadang ada yang misalnya, yaudah aku ngisi di tempatmu gratis gitu kan. Itu menjadi sebuah ikatan batin yang mungkin ya kayak keluarga sendiri udah gitu loh. Jadi ikatan-ikatan batin ini banyak caranya lah. Teman-teman nanti bakal ketika berproses akan menemukan cara-caranya masing-masing. Ya seperti halnya kayak kita tuh di keluarga, kebutuhan-kebutuhan ataupun rasa-rasa kepekaan kita terhadap anggota di sini juga harus ditekankan. Misal saja mungkin lagi mengalami musibah, jatuh segala macam, ya kita jenguk, kita kasih empati kita ke mereka. Ini adalah salah satu bentuk untuk membuat sebuah ikatan batin. Jadi ikatan batin sangat penting sih menurut saya di sini, menjadi sebuah dasar selain komunikasi tadi. Dan menurut saya organisasi juga harus mempunyai kesamaan tujuan. Nah, untuk melihat kesamaan tujuan ini kita harus benar-benar bisa melihat anggota kita. Anggota kita bisa, apa yang bisa dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Jadi seperti tadi yang Mbak Salma mungkin katakan, kita bingung untuk membuat sebuah ini, memulainya seperti apa. Kenali dulu teman-teman kalian di sekitarnya. Kenali dulu, benar-benar kenali, pahami apa yang bisa dilakukan sih sama teman-teman kalian. Baru kita akan melakukan apa. Mungkin logiknya seperti itu. Karena memang kadang kalau misalnya ada teman yang kita arahkan, oh kamu nanti jadi sekretaris ya. Tapi mungkin secara psikologisnya dia memang dia nggak bisa. Kalau kita paksakan langsung itu akan lebih susah. Jadi memang harus pelan-pelan, harus kalau menurut saya kita tinggal menunggu waktu nanti mendapatkan peran yang cocok untuk di situ, untuk mengisi di situ. Tetapi memang kalau di sini kalau di titik kumpul peran ketua ataupun pengurus utama itu menjadi multitasking ya. Mungkin kayak teman-teman di titik kumpul akhirnya jadi ketua ya, jadi sekretaris ya, mungkin bikin RAB segala macam. Tapi kayak kami itu selalu mempunyai keyakinan nanti bakal ada orang yang bisa mengisi di sini. Jadi tidak pernah memaksakan juga ketika orang-orang yang mungkin biasa nyanyi di depan suruh ikut jadi backstage, jadi orang di belakang panggung. Itu juga akan lebih susah untuk dilakukan ataupun dikembangkan. Malah nanti ada konflik-konflik internal, malah justru kita lebih meminimalisir itu biar organisasi ini lebih sehat dan mengerti anggota yang ada di organisasi kita. Nah, yang selanjutnya memang organisasi harus mempunyai program. Setelah kita punya ikatan batin tadi, terus punya tujuan, kita baru buat programnya. Kita baru buat programnya yang kita tahu SDM kita untuk saat ini mampunya segini. Kita bikin yang seperti ini. Itu akan lebih worth it. Karena potensi anggota dan perannya itu akan membuat sebuah program itu bisa berjalan. Jadi kalau di titik kumpul itu tidak pernah memaksakan program-program yang mungkin yang kami tidak bisa. Makanya kesamaan tujuan teman-teman di sebuah organisasi itu juga harus kita sesuaikan dengan potensi teman-teman yang ada di lingkungan. Itu biar jalannya lebih enak dulu sih, enteng dan tidak membuat sebuah konflik-konflik internal. Yang selanjutnya, organisasi harus mempunyai manfaat untuk pribadi dan keluarga. Mempunyai manfaat untuk pribadi dan keluarga itu sebenarnya luas, bisa bentuknya keahlian,
skill ataupun pendapatan perekonomian. Kalau di titik kumpul sendiri itu selalu membuat membuat sebuah narasi bahwasanya teman-teman di sini untuk belajar menjadi sebuah entrepreneur, menjadi sebuah entertainer. Jadi kayak teman-teman di sini selain mereka berkomunitas, belajar berorganisasi, mereka juga mengasah soft skill maupun hard skill-nya yang nanti ujungnya mereka akan mendapatkan sebuah pekerjaan atau freelance atau job profesional job. Jadi sebenarnya peran setiap organisasi itu banyak banget dan itu pasti punya peluang-peluang tersendiri. Mungkin kalau yang teman-teman di belakang panggung suka mengkonsep, oh dia nanti cocok jadi IO. Nanti teman-teman yang suka bikin konsep, bikin RAP, bikin untuk praacaranya itu nanti diarahkannya untuk nanti kamu bakal bisa jadi IO. Mungkin yang teman-teman sukanya cari-cari marketing, nanti teman-teman bisa marketing. Dan yang punya skill di videografi, fotografi, diarahkan, dikasih motivasi, kasih semangat, nanti teman-teman juga nanti selain di sini untuk berkarya, nanti teman-teman akan mendapatkan alamat, oh ternyata misalnya Mas Ahmad bisa bikin video, otomatis mungkin Mbak Risa mau nikah, besok kameramennya Mas Ahmad aja lah kayak gitu. Nah, alamat-alamat personal ini harus dibangun juga jadi sebuah PR teman-teman di organisasi untuk mengenalkan setiap anggotanya mereka punya skill ataupun punya keahlian di bidang ini. Itu menjadi sebuah nilai plus untuk organisasi terhadap anggotanya, membantu mereka untuk mendapatkan alamat itu, branding itu. Nah, ini yang selanjutnya organisasi harus mempunyai branding awareness. Nah, yang namanya branding awareness ini memang ketika sebuah organisasi itu mendapatkan sebuah brand, oh organisasi itu ternyata manfaatnya banyak, ternyata organisasi itu anggotanya maju-maju semua, itu akan membuat ya potensi anggota baru itu semakin besar. Jadi branding awareness di sini sangat penting sekali agar orang tua juga agar lebih memahami. Orang tua akan lebih memahami ketika anak-anaknya itu berkomunitas atau berorganisasi, karena di titik kumpul sendiri pernah mengalami trust issue yang dimana orang tua ngelihat anak ceweknya sampai jam 10, jam 11 malam. Kalau di desa kan mungkin itu masih aneh gitu kan. Tapi setelah kita mencoba mengedukasi bahwasanya di komunitas ini seperti ini, kegiatannya seperti ini, positifnya seperti ini, dan anaknya alhamdulillah juga berubah mendapatkan sebuah manfaat berorganisasi, akhirnya orang tua pun bakal mengerti. Nah, di sini branding awareness juga sangat diperlukan, terutama untuk kalangan keluarga dulunya, keluarga anggota terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting sih. Organisasi harus mempunyai pejuang, karena ya organisasi itu pasti pasang surut. Jadi kalau di anggotanya itu enggak ada sikap-sikap pejuang, itu sangatlah riskan ya untuk bertahan. Karena kenapa saya tadi bilang 1 bisa menjadi 1000, ini alasannya seperti ini sini. Karena dari 1 bisa menjadi 1000, dari 1000 bisa menjadi 100, dari 100 bisa menjadi 10, dari 10 bisa menjadi 1. Ini kalau teman-teman memahami kata-kata tersebut, setiap anggota itu harus menjadi leader sebenarnya. Setiap anggota harus menjadi pejuang. Karena dari 1000 orang pun bisa menjadi langsung jadi 1 orang. Tetapi kalau 1 orang itu hilang, mungkin organisasi atau marwah ataupun keinginan tujuannya udah habis. Dan bagaimana kita menjadi satu yang lebih bermanfaat untuk
orang lain. Maka dari itu memang bara api itu tidak boleh padam. Dan teman-teman di sini mungkin di Youth Forum harus punya jiwa-jiwa pejuang, bahwasanya organisasi itu punya tujuan yang mulia. Karena apa, itu juga menjadi salah satu alasan yayasan titik kumpul itu. Karena kita bentuknya yayasan bukan perkumpulan, karena yayasan itu mempunyai sifat baik yang tidak boleh dihilangkan. Keabadian sifat baik itu harus kita pertahankan. Maka dari itu bentuk dari titik kumpul itu adalah sebuah yayasan. Karena nilai-nilai kebaikan itu tidak boleh hilang. Dan teman-teman di sini di titik kumpul yang diharapkan menjadi pejuang untuk itu tadi, mendapatkan tujuan-tujuan dari organisasi itu. Ya mungkin materinya sampai situ sih. Mungkin setelah ini kita sharing bebas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat Mas Pijar atas materinya. Kali ini adalah acara yang adalah sesi tanya jawab ya. Buat yang mau tanya silakan. Halo, izin masuk. Oke. Siapa ya? Oke. Aku Rista dari Divisi Kemitraan. Suaraku masuk? Masuk. Ya, izin bertanya nih, Mas Pijar. Ada beberapa pertanyaan sih, kita sharing-sharing aja ya, Mas. Gini, kan kita kan ada di sebuah organisasi nih, nah terus kan kita harus bisa membonding gitu kan ya, Mas, bonding anggota-anggota, terus pokoknya kita harus bisa kayak ibaratnya gerapyak gitu ke sesama anggota gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang menjadi kendala gitu. Salah satunya komunikasi yang sudah dibahas tadi. Nah, terus selain itu kadang nih kita udah menerapkan bonding yang menurut kita efektif karena kita udah pernah melakukan sebelumnya gitu. Cuman lagi-lagi keadaan lingkungan atau kondisi seseorang kan beda-beda, sehingga kita harus kayak menyesuaikan lagi dengan kondisi teman-teman yang akan kita bonding gitu. Nah, tapi kayak kita udah melakukan semaksimal mungkin gitu, Mas. Kayak kita udah coba menyesuaikan juga, terus kita udah coba atur jadwalnya sesuai dengan dia gitu. Terus tapi tetap aja kadang ada teman-teman yang emang memprioritaskan yang lainnya gitu dibanding organisasi yang sedang kita jalankan gitu. Nah, terus menurut Mas Pijar itu bagaimana sih, Mas, cara membonding yang efektif? Kan nggak boleh dipaksa juga kan. Mas Pijar juga pernah bercerita katanya kalau ada anggota yang emang di titik kumpul itu lagi misal dia psikonya atau gimana itu nggak aktif, ya 1-2 kali dihubungi, misal udah nggak mau lagi, ya udah saya lepas gitu kan. Mas Pijar waktu itu kalau nggak salah pernah bercerita seperti itu. Nah, apakah di sini kan tapi nggak bisa ya di Geopark Forum kita ya harus ngalah gitu, harus pintar-pintar ngebonding, harus sabar gitu kan. Nah, tapi yang efektif itu gimana sih menurut Mas Pijar? Nah, terus pertanyaan lain lagi, ini kan kita lagi di masa pandemi. Nah, kita juga perlu menjalin relasi dengan komunitas lain ya. Nah, terus mungkin kita dipermudah dengan adanya Zoom meeting seperti ini. Nggak terjun langsung gitu. Terus kita bisa menjalin relasi lebih jauh malah melalui Zoom meeting ini. Kayak di sini ada yang bergabung dari Ijen, terus mungkin kita bisa komunikasi dengan komunitas lain yang jauh-jauh gitu di Indonesia. Nah, tapi kendalanya lagi-lagi mungkin ada hal-hal yang membosankan atau sehingga membuat anggota-anggota itu mungkin disambi atau hanya sekedar join atau malah nggak ikut gitu. Nah, menurut Mas Pijar sendiri
jika kita ingin menjalin relasi di masa pandemi seperti ini, mungkin emang solusinya lewat online gini ya. Tapi gimana caranya biar kita tuh walaupun lewat online, masing-masing anggota itu tetap ngena materinya gitu loh, nggak cuman kayak hanya koor-koornya saja, nanti anggotanya nggak join, atau mungkin malah join tapi nggak tahu apa yang disampaikan gitu. Mungkin itu dulu saja, Mas. Terima kasih. Oke, Mbak Rista. Eh, Tadi yang pertama mengenai bonding ataupun komunikasi untuk keaktifan anggota ya, cara-caranya seperti apa. Kalau di titik kumpul sebenarnya punya prinsip kita nggak mau ngurusi orang yang nggak mau diurusi. Itu yang pertama. Karena sebenarnya organisasi itu juga sebenarnya seleksi alam. Seleksi alam buat teman-teman siapa yang nanti akan berkembang dan siapa yang tidak. Dan biasanya yang orang-orang yang mampu bertahan adalah orang-orang yang dia punya komitmen. Ya, orang-orang yang punya komitmen, mereka dapat berkembang lebih jauh daripada teman-teman yang ya tadi itu tidak punya komitmen. Jadi memang komitmen di sini sangat dinarasikan terus karena memang akan menjadi pribadi yang lebih tidak dapat dipercaya ketika mungkin diri kita tidak melatih sedini mungkin arti komitmen itu. Itu yang selalu saya awali ke anggota-anggota baru karena komitmen, attitude di sini sangat dijunjung tinggi. Itu adalah modal untuk masing-masing anggota untuk bisa bertahan dan berkembang. Karena kalau teman-teman itu tidak punya rasa ataupun sikap komitmen itu, jangankan di organisasi, mungkin di tempat pekerjaan ataupun lingkup sosial, itu pasti akan membuat kekacauan gitu loh. Jadi memang menurut saya itu nanti akan menjadi sebuah seleksi alam, tetapi kita setidaknya sudah memberikan informasi bahwasanya ini loh teman-teman juga harus belajar yang namanya komitmen, karena dari situ awal teman-teman nanti untuk bisa bertahan hidup menurut saya sih. Kalau ketika teman-teman udah bisa membuat diri atau sikap komitmen itu, mau teman-teman di lingkup sosial manapun itu pasti mendapatkan trust, karena ya trust itu sangat susah dibangun memang. Tetapi menurut kami di sini lebih baik kita sedikit tetapi powerful daripada kita banyak tapi kita nggak bisa fokus. Dan jangan menyalahkan juga ketika ada anggota-anggota yang punya kesibukan ataupun prioritas lain, karena setiap organisasi itu pasti berkembang dan melewati waktu ya. Mungkin biasanya transisi dia dari sekolah, dari SMA ke kuliah, ke pekerjaan, setelah menikah, itu juga menjadi sebuah transisi di mana naik turun keanggotaan, keaktifan anggotaan itu menjadi tantangan. Maka dari itu kalau di titik kumpul sendiri ada namanya family gathering. Family gathering itu untuk mengatasi ketika transisi teman-teman yang sudah menikah itu tetap bisa aktif. Kita ajak keluarga mereka, ajak istrinya, ajak anaknya untuk berkumpul di satu kegiatan atau program. Ini loh kita dulunya suamimu, istrimu dulu berawalnya dari sini, kita bareng-bareng bangun branding, mungkin bisa mendapatkan rezeki di pekerjaan yang kita geluti ya dari sini. Ini teman-temannya, ibaratnya ada apa-apa jangan takut, kita punya keluarga besar di komunitas titik kumpul. Itu juga menjadi penting karena kita juga harus mengerti transisi-transisi itu. SMA ke kerjaan ke nikah itu pasti ada. Dan itu harus kita ngertiin, harus kita pahami. Makanya pejuang yang tadi saya sebutkan itu menjadi titik paling penting. Ketika teman-teman masih ada pejuang, masih ada satu orang aja yang peduli tentang sebuah organisasi,
insya Allah itu organisasi akan tetap berlangsung. Intinya itu, jangan sampai baranya itu padam. Yang kedua untuk relasi tadi ya, memang relasi di sini pandemi ya kita hanya bisa lebih sharing ke online seperti ini, tetapi bukan berarti relasi di sini harus secara suratnya itu langsung forum organisasi, tetapi secara personal saja kita bisa mewakili gitu loh, mewakili sebuah organisasi kita. Ketika orang-orang itu sudah melihat Ahmad orang Youth Forum, teman-teman yang itu udah punya branding yang melekat di situ, itu juga akan mewakili. Makanya kalau di titik kumpul itu juga harus menjadi sebuah attitude yang perlu dijaga ketika teman-teman mulai mengepakkan sayap di luar. Karena secara personal pun kita masih bisa membangun relasi. Jadi jangan menunggu ada arahan kowe dolan merono, kowe mengana kesana. Jangan. Karena kalau menurut saya pribadi malah saya sukanya main gitu loh. Karena dari situ saya mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan skill, mendapatkan relasi. Mungkin bahasanya saya main, saya silaturahmi ke tempat mana, saya tidak membawa label komunitas, akan tetapi label ini cukup melekat sangat dalam di mata orang-orang, akhirnya mewakili sebuah organisasi. Jadi menurut saya malah justru setiap personal itu harus mempunyai militansi untuk membangun relasi. Itu penting banget karena itu menjadi sebuah tantangan teman-teman. Kalau organisasi itu menurut saya untuk mewadahi, tetapi bagaimana fungsi organisasi memberikan informasi bahwa teman-teman di sini harus membuka relasi semaksimal mungkin, mengembangkan bakat semaksimal mungkin. Mungkin seperti itu sih. Organisasi menurut saya hanya sebagai wadah yang akan lebih mudah untuk teman-teman membuat sebuah relasi tersebut, membuat sebuah perkembangan skill teman-teman masing-masing kayak gitu. Ada lagi? Oke, terima kasih Mas Pijar atas jawabannya. Itu tadi Dimas bertanya. Silakan buat Mas Dimas. Bisa on mic nggak Mas? Cek. Oh, dibacain aja katanya. Oke, saya bacain ya. Oke. Dalam mendapatkan ini ya, pertanyaan dalam mendapatkan pendanaan dalam melakukan event itu dari mana saja, dan menurut Mas kas dalam organisasi itu bagaimana? Oke, ini flashback ke 4 tahun yang lalu, 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun. Titik Kumpul bisa dikatakan sebuah organisasi non-profit karena di dalamnya itu memang lebih fokus menjadi wadah tempat untuk berekspresi. Untuk menjalankan program Titik Kumpul itu yang tadi di awal kita sudah bahas, untuk program internal itu memang kayak kita itu selalu mengedepankan gotong royongnya. Itu yang pertama. Jadi memang anggota yang punya, yaitu ketika kita punya satu tujuan yang sama, punya wadah yang mungkin sama di kesenian, akhirnya teman-teman yang masuk di sini ada yang udah punya sound, ada yang udah punya gitar, udah punya lighting segala macam. Jadi kita minim cost sekali, minim cost, dan itu menjadi sebuah tempat untuk masing-masing anggota itu untuk menunjukkan skillnya masing-masing, yang punya tools-toolsnya juga masih akan keluar di situ. Jadi untuk event internal memang kayak kita itu selalu gotong royong. Dan kas di dalam organisasi itu gimana? Kalau di Titik Kumpul itu kas anggota itu tidak ada. Untuk iuran bulanan itu tidak ada. Dan dari mana kita mendapatkan kasnya itu? Kita jualan merchandise. Karena merchandise itu bakal lebih enak untuk dibuat untuk mendapatkan kas dari merchandise, karena biasanya kalau komunitas organisasi udah ada iurannya itu pasti males, orang-orangnya pasti males,
Jadinya kayak kita juga nggak memaksakan hal tersebut, makanya bagaimana untuk bisa mendapatkan kas, yang pertama dari penjualan merchandise, yang kedua dari project-project luar, misalnya ada klien membutuhkan videografer dari titik kumpul gitu, biasanya kita cas di situ, nanti ada potongan untuk kas. Dan juga project-project yang lain sama seperti itu. Makanya kayak kita juga punya website yang di dalamnya itu benar-benar membuat website itu mengakomodir teman-teman yang sudah siap secara job profesional. Jadi ketika ada klien masuk ke admin WhatsApp kita yang ada di website, itu akan menjadi project yayasan dan nanti di situ akan dipotong untuk masuk ke kas. Seperti itu sih. Ya, tadi Mbak Risa mau tanya lagi nggak, Mbak? Ya, mohon maaf nih nggak bisa on cam karena laptopnya overheating, jadi nge-lag. Oke, izin bertanya Mas Pijar. Tadi kan Mas Pijar menyebutkan ada beberapa proker kolaborasi ya Mas. Nah, ini aku penasaran nih, gimana sih cara titik kumpul ini menggait kolaborator atau menggait mitra gitu? Soalnya kan kalau kendala di GKKIP kan masih baru gitu kan ya. Ibaratnya masih orang-orang masih bertanya-tanya, ih GKKIP apa sih? Kalau kita mengajak kolaborasi mungkin dari pihak kolaborator atau mitra pasti akan akan ragu gitu karena kan kita masih baru gitu. Nah, mungkin dari Mas Pijar nih ada tips-tips bagaimana cara menggait kolaborator atau mitra atau mungkin kalau misalnya ada program kan kita juga butuh pendanaan, mungkin gimana strategi cara mendapatkan sponsor, cara mendapatkan pihak-pihak yang sekiranya bisa nih diajakin berkolaborasi dengan kami gitu. Itu mungkin pertanyaan dari aku Mas Pijar. Oke. Ini saran ya sebenarnya, saran ya untuk Yacht Forum sebenarnya menurut saya harus lebih dipertajam lagi sih. Teman-teman dari Yacht Forum itu bakal bergerak di bidang apa? Itu yang akan menjadi kendaraan teman-teman untuk menggait kolaborasi ataupun eh, komunitas ataupun instansi-instansi yang akan bisa menjadi sebuah partner kolaborator di situ. Karena ketika teman-teman di sini tidak mempunyai sebuah tujuan yang jelas ataupun alamat yang jelas, teman-teman Yacht Forum ini bergerak di bidang apa sih gitu loh. Yang akhirnya orang-orang itu melihat kita punya kesamaan tujuan, punya kesamaan visi, ayo kita kolaborasi di situ. Lebih baik kita fokus untuk membangun di awal itu fokus dulu. Kalau di titik kumpul kan udah pasti kesenian, tradisi kontemporer. Akhirnya orang-orang musisi ataupun kelompok-kelompok lain yang mungkin satu tujuan masuk ke situ. Dan di Yacht Forum ini sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Bisa dari kelestarian alam, konservasinya kita diangkat benar-benar, ataupun dari ekonomi kreatifnya yang perlu diangkat betul-betul. Ini harus punya fokus terlebih dahulu satu fokus dulu. Biar orang lain itu ngelihat Yacht Forum itu sebagai apa terlebih dahulu. Nanti baru ke depan pasti partner kolaborator akan masuk dan kalau sudah kita berpartner kita ada peluang lain kita bangun branding lagi. Itu bisa sih menurut saya. Jadi memang kuncinya untuk mendapatkan mungkin pendanaan kalau titik kumpul itu selalu berkarya, selalu memberikan sebuah karya. Akhirnya orang itu tahu apa sih titik kumpul. Akhirnya mereka pun tahu ketika sebuah kebutuhan yang mungkin hanya bisa di titik kumpul, aku akhirnya ke sana. Jadi branding teman-teman di sini pun harus diperkuat lagi dari masing-masing divisinya, dari organisasinya, agar orang-orang awam itu melihat Yacht Forum sebagai apa. Itu sangat penting banget menurut saya. Itu jadi salah satu jalan utama kesan orang melihat Yacht Forum itu seperti apa.
bangun brandingnya. Jangan setengah-setengah untuk membangun branding. Karena di situ bagaimana orang akan melihat kalian. Mungkin itu sih. Dan kalau caranya kayak kita rata-rata sih nggak pernah ya bukannya sombong ya, nggak pernah kita ngajuin proposal kayak gitu, jarang banget ngajuin proposal. Malah kebanyakan orang-orang yang melihat ketika kita bisa melakukan hal itu, akhirnya mereka datang ke kami, kayak gitu sih. Berkarya terlebih dahulu, terus. Oke, baik. Terima kasih Mas Pijar. Berarti yang penting kita perlu branding dulu ya Mas, branding dan juga memfokuskan tujuan kita tuh apa sih supaya nanti ketika kita ingin mengajak pihak yang berkolaborasi kira-kira tujuannya sama enggak. Nah, kalau misalnya sama kita bisa main di situ. Betul. Lebih mudah gitu untuk menggait kolaborator ya Mas. Terima kasih Mas Pijar. Ini sebuah insight baru untuk saya dan juga teman-teman dari GKKYF. Ada lagi? Oke, dari teman-teman Indonesia Youth Forum, silakan jika mau bertanya. Cek. Halo. Masih bergabung kah? Ya, buat yang lain silakan. Muhammad mau nanya enggak Mas Ahmad? Ya belum masa. Udah di itu wakili sama semuanya. Ya. Dari kemitraan mungkin promosi. Gimana? Kalau enggak saya lanjut acaranya. Nggak ada ya? Biasanya yang jadi kendala teman-teman itu memang di komunikasi ya Muhammad ya. Iya betul Mas. Ya memang komunikasi itu selalu menjadi PR yang paling besar memang. Jadi teman-teman di sini mungkin saran saya ke teman-teman Youth Forum di sini memang harus membuat masing-masing anggota itu lebih kritis, lebih aktif lagi karena itu modal buat teman untuk bisa bertahan di lingkup sosial sebenarnya, bukan untuk siapa-siapa, tapi nanti akan balik lagi ke diri teman-teman masing-masing. Sejauh mana teman-teman di sini mampu percaya diri untuk bertanya, mampu percaya diri untuk menghandle sebuah project, itu yang nantinya teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Saya meyakini hal itu sih. Makanya kalau cerita tentang mungkin trukahnya titik kumpul dulu mungkin yang orang di balik layar itu sangat susah mencarinya. Mungkin kayak dulu kayak saya bikin kegiatan itu yang gotong-gotong sound juga saya sendiri, yang nyeting alat lighting saya sendiri, bikin RAB sendiri, bikin konsep sendiri. Tapi akhirnya saya mendapatkan apa yang saya lalui 3 tahun yang lalu ketika saya di sini sekarang udah mungkin sedikit memahami bagaimana membuat sebuah kegiatan ataupun event. Jadi teman-teman yang di Youth Forum ini harus bisa memanfaatkan wadah yang ada sebenarnya untuk belajar, untuk mengupgrade skill lah. Ini sesuai temanya harus upgrading skill. Ya mungkin Mas Ahmad di sini menjadi MC tidak menutup kemungkinan akhirnya menjadi MC di tempat yang lain. Ini juga sebuah potensi yang harus bisa diapresiasi karena memang saya meyakini lah dari kepengurusan dari setiap sub bidang-bidangnya itu pasti punya potensi. Pasti punya potensi ketika teman-teman benar-benar fokus di situ, benar-benar memberikan yang terbaik di situ menjadi sebuah hal pembelajaran yang tidak ada salahnya menurut saya kalau di komunitas ketika nah ini penting ini kalau di komunitas jangan pernah menyalahkan sesuatu hal pada momennya. Maksudnya kalau ada masalah, cari masalahnya, solusinya.
cari solusinya, jangan mempermasalahkan masalah. Itu juga menjadi titik penting buat teman-teman semua, karena kesalahan itu pasti wajar, itu menjadi media untuk pembelajaran teman-teman semuanya. Makanya jangan takut ketika ingin mengembangkan diri di sebuah wadah, jangan takut salah, karena yaitu tadi kesalahan demi kesalahan itu yang membuat teman-teman belajar. Jadi semangat aja sih buat teman-teman. Oke, makasih banyak Mas Bicar. Gimana, dia mau tanya lagi nggak? Aku mau tanya. Cek suara masuk nggak ya? Ya, masuk. Masuk, Mas. Oke, selamat sore Mas Bijar. Tadi aku udah dengerin materinya, keren banget. Itu nambah insight banget buat kita. Buat gimana sih caranya how to run a forum. Nah, tadi Mas Bijar sempat mention komitmen ya. Aku penasaran nih. Jadi di awal kita pembentukan itu, waktu wawancara staff itu kita juga bertanya tentang komitmen mereka masing-masing. Nah, dari mereka itu juga tahu arti kata komitmen apa sih sebenarnya komitmen itu, dan gimana sih, bukan gimana, seberapa komitmen kalian bisa memprioritaskan di GKKIF. Nah, untuk kedepannya itu aku mau tahu nih Mas, gimana sih caranya kita menjaga komitmen dari teman-teman ini selain dari kesadaran mereka itu sendiri, selain dari kesadaran teman-teman pribadi personalnya masing-masing. Kalau dari titik kumpul ada nggak sih Mas? Hilang nggak? Sinyalnya putus. Oh, keluar Mbak Nun. Suaraku masuk nggak ya? Oh, udah masuk Mbak, udah masuk. Tadi ke pause Mbak Nun. Sampai komitmen. Tadi itu pertanyaanku masuk nggak? Iya, soal komitmen, betul Mas. Yang terakhir apa tadi itu yang kepotong itu? Yang kepotong apa ya? Ini caranya menjaga komitmen itu sendiri. Caranya dari, aku mau tahu tipsnya dari komunitas titik kumpul itu nge-approach anggotanya biar komitmen itu selalu terjaga selain dari kesadaran mereka itu sendiri, Mas. Oke, ini berarti kan kalau menurut saya ya, untuk lebih bisa memberikan sebuah arti komitmen itu adalah harus ada role modelnya, harus ada contohnya. Bagaimana teman-teman di sini dari Youth Forum yang mungkin masih belum lama harus menjadi personal yang punya komitmen, karena komitmen sendiri itu memang menurut saya soft skill yang tidak bisa dipelajari begitu saja langsung masuk menjadi sebuah sikap, karena itu menjadi sebuah karakter ya, sangat susah memang. Tetapi ketika teman-teman di sini mencontohkan hal itu, teman-teman yang di sini memberikan contoh dan memberikan hasil yang bisa menjadi percontohan, teman-teman itu akan termotivasi. Sebenarnya seperti itu. Kayak di titik kumpul sendiri menanamkannya itu karena kayak kami udah punya role modelnya. Kita udah punya contoh-contohnya. Teman-teman yang mampu berkomitmen adalah mereka yang masih bertahan dan mendapatkan manfaatnya saat ini. Jadi memang untuk awal di sini, saran saya adalah teman-teman di sini harus bisa menjadi role model, harus bisa menjadi contoh untuk nanti ke depan adik-adik yang akan jadi Youth Forum berikutnya. Kasih mereka sebuah tokoh, kasih mereka sebuah sosok, cetak sejarah lah untuk teman-teman yang di Youth Forum sekarang, karena mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi akan menjadi contoh untuk adik-adiknya. Jadi memang kalau di titik kumpul itu dari pendiri itu memberikan contoh untuk menjadi role model yang baik untuk anggota-anggota yang baru. Jadi memang komitmen di sini harus ditanamkan
kepengurusan yang awal, karena teman-teman sekarang masih belum punya role modelnya. Ketika mungkin Mas Ahmad dengan komitmen menjadi MC 4 tahun lagi mungkin jadi MC kenegaraan gitu kan. Presiden Jokowi datang jadi MC-nya Mas Ahmad kayak gitu kan. Nah, itu menjadi role model. Nah, itu yang harus kita petik untuk kita jadikan sebuah cerita pembelajaran untuk adik-adik kita. Jadi komitmen ini di sini memang sebenarnya harus dari diri kita sendiri dulu. Untuk sejauh mana sih teman-teman mau menjadi contoh gitu. Kalau di Islam menjadi imam yang baik lah. Mungkin kayak keluarga, kalau orang tua kan nggak mungkin ngelihat anaknya lebih susah daripada orang tuanya. Nah itu pasti tarafnya udah mungkin ke orang tua gitu kan. Sama seperti kayak kita sekarang ketika berorganisasi, dulu pernah kejadian waktu awal ketua itu di awal-awal tahun itu Mas Anas jadi ketua. Itu baru 1,5 tahun itu udah curhat, Mas kayaknya aku udah nggak bisa jadi ketua. Tapi waktu itu ngobrol saya hanya bilang kayak gini, Mas Anas, kalau Mas Anas berhenti jadi ketua ketika masa jabatan itu masih ada, berarti Mas Anas mencontohkan sesuatu hal ke adik-adik kita, nanti ketua yang baru bakal bisa menjadi bakal bisa berhenti jadi ketua sebelum masa jabatan habis. Jadi saya hanya bilang tolong tinggalkan sejarah yang baik untuk komunitas ini. Tolong bertahan, kita bangun bareng-bareng, kita berjuangin, masalahnya apa, ayo kita cari, ayo kita solid lagi kayak gitu sih. Jadi cetak sejarah lah buat masing-masing anggota di sini untuk jadi role model. Karena di Kebumen itu masih minim banget, memang masih minim sekali yang namanya role model kayak gitu. Salah satu kenapa kami berjuang waktu itu ke Taiwan itu harapannya akan menjadi motivasi buat adik-adik sebenarnya, bahwasannya kalau yang mereka bergelut di kesenian itu ternyata bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu loh. Itu tujuan kita kenapa memperjuangkan waktu itu sampai ke Taiwan, itu biar menjadi motivasi. Nah ya komitmen itu memang tidak bisa hanya diucapkan, nggak bisa oh saya komitmen, nah itu nggak bisa memang, karena memang proses yang akan membuktikan sejauh mana teman-teman ini benar-benar komitmen, karena yaitu termasuk sifat yang sudut pandang lah. Mungkin kalau ngomong komitmen aku cuman cukup di grup aja sudah komitmen, tapi yang paling penting memang di sini kalau tadi Pak Jun bilang ada yang wajib, yang sunnah, mubah, anggota, itu menjadi sebuah kewajaran kehidupan. Ya biarin, yang mau mubah silakan, yang mau sunnah yang wajib. Tetapi ketika teman-teman di sini melihat potensi, ketika berperan di suatu kepengurusan ataupun organisasi, dampaknya akan lebih baik, ya kenapa tidak? Kayak gitu sih. Karena di titik kumpul sendiri sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah kayak gitu. Ya mungkin yang teman-teman yang penting tetap digandeng, tetap disengkuyung. Karena yang mubah itu biasanya yang cuma di grup, itu dia bisa menjadi marketing kita. Minim itu nge-share pamflet. Minim nge-share pamflet, minim dia tahu status kita. Kayak gitu sih. Jadi menurut saya ya juga teman-teman yang mubah ini ternyata ada manfaatnya gitu loh. Jadi tetap rangkul mereka juga, karena semakin banyak anggota memang tidak mudah. Yang penting tetap fokus dengan tujuan sebuah organisasinya itu di mana, dan pejuangnya itu jangan sampai hilang. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Bijar. Ini jadi membuka aku buat gimana sih caranya nge-approach dari teman-teman yang mungkin ya ada yang komitmennya turun atau bahkan kehilangan komitmen itu sendiri. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Ada Mas Alvin Aditya, silakan Mas.
Iya, terima kasih Mas Nasrullah. Oke Oke. Mas, Mas Pijar, kenalin Mas, aku Alvin Aditya Ya, dari Kemitraan. Ini Mas, kan tadi kan Masnya di portofolio awal kan Masnya kan kerja sebagai programmer ya kalau nggak salah di Indosat, ya. ya toh? Itu kok kan Masnya kan udah di Jakarta kan, gaji programmer juga lumayan gede lah di Jakarta, apalagi di Indosat. Nah, kenapa Masnya itu rela banget ngelepasin itu semua dan kembali ke sini gitu Mas? Kenapa gitu Mas? Oh, aneh Ya ya. itu tak, ya aneh. Padahal Indosat itu gede loh gajinya. Gitu Mas. Thank you Mas. Ya, itu emang sebenarnya pilihan ya. Itu pilihan. Itu pilihan hidup. Ketika kenapa saya harus pindah dan lebih memilih untuk di rumah. Ada sebuah accident yang saya harus berpikir bagaimana eh, kayaknya memang harus pulang. Dan di rumah itu kalau orang Jawa ya, anak terakhir itu yang ngurus orang tua, dekat dengan orang tua. Itu menjadi salah satu faktor yang paling besar. Walaupun saya melihat, nanti saya pulang mungkin setelah SMK di Purwokerto lulus langsung ke Jakarta. Teman-teman relasi hanya sebatas dari SMP. Apakah ketika saya pulang nanti saya mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan relasi, itu menjadi tantangan sebenarnya. Dan itu juga yang akhirnya saya membuat komunitas sama teman-teman. Karena komunitas itu atau organisasi itu jalur paling cepat untuk membuka relasi, wawasan dan eh, soft skill dan hard skill. Jadi kenapa saya pulang? Alasan utama memang orang tua. Yang kedua, eh, memang saya sendiri lebih senang kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang dimana saya bertemu dengan banyak orang, terus kita sharing diskusi di situ, kita menemukan sebuah gagasan. Kalau di programmer dulu itu lebih lingkupnya di depan kantor, di depan laptop. Eh, kalau kalau orang-orang tuh bilang aku workaholic gitu loh, suka kerja. Kalau pas lagi jadi programmer mungkin bisa ya sehari semalaman gitu di depan komputer terus gitu kayak no lab banget gitu loh, nggak ada kehidupan gitu loh. Aku menemukan sisi kejenuhan di situ dan waktu itu eh, saya nggak pernah merasa puas ketika mungkin di tempat kerja itu dibikin membuat program aplikasi sudah selesai, nanti ada lagi harus pengembangan di satu aplikasi yang sama, kayaknya nggak pernah habis gitu loh, jadi kayak nggak ada klimaksnya. Nah, ketika saya pulang di rumah, ketika membuat sebuah komunitas dan membuat sebuah karya ataupun buat event, itu benar-benar kelihatan klimaksnya. Membuat sebuah event, klimaksnya ketika udah sampai puncak sampai selesai, itu merasa puas gitu loh. Jadi kepuasan batin sih lebih kayak gitu sih. Jadi memang alasan kenapa saya pulang ya lebih kalau di tempat kerja dulu nggak merasa mendapatkan kenyamanan sih, nggak dapat kepuasan batin. Oke Mas. Thank you Mas. Oke. Salam dari programmer juga Mas. Ya, tapi bukan berarti ketika teman-teman punya skill di programmer gitu terus nggak dapat puasnya itu nggak dipakai tuh nggak juga. Buktinya kayak saya sendiri memang ini uniknya di titik kumpul juga banyak background ya. Banyak background. Teman-teman titik kumpul ada yang guru, ada yang benar-benar seniman, ada yang mungkin pengangguran, ada yang banyak-banyak lah, banyak macam backgroundnya. Tapi itu yang membuat titik kumpul akhirnya komplit. Kayak saya mungkin lebih lebih skillnya lebih banyak di bidang IT, saya yang ngurusin website, yang mungkin lebih ke editing, terus bikin-bikin desain. Dari situ saya juga mendapatkan income, maksudnya income-nya bukan dari yayasan tapi dari luar. Ketika saya membuat sebuah desain, orang-orang tahu, oh Pijar bisa bikin desain, akhirnya saya mendapatkan proyek dari luar, kayak gitu sih. Kalau saya juga orang yang nggak takut mendapatkan
rezeki sih. Maksudnya ya udah digariskan bahwasanya setiap manusia tidak akan diuji melebihi batasnya. Eh, Rezeki itu pasti bakal diberi walaupun mungkin bahasanya eh, ya kayak laba-laba gitu kan, cuman diem bikin sarang aja bisa makan, bisa hidup. Aku juga salah satu orang yang nggak mau apa ya, nggak mau mengingkari janji Tuhan lah bahasanya, nggak mau mengingkari janji Tuhan. Sudah dijanjikan bahwasanya manusia tidak akan diuji melebihi batasnya dan juga rezeki pasti ada, kayak gitu sih. Oke, thank you Mas Bijar. Oh ya, BTW berarti malah menambah relasi dan lebih banyak apa ya? Lebih banyak semakin nambah relasi semakin banyak rezeki itu ya Mas. Menurut Betul, Mas Bijar ya. Oke, betul. noted Mas. Thank you banget Mas. Yo, Ya, satu lagi Mbak ada yang mau tanya. Silakan. Ada cukup? Halo guys. Cek suaranya dong. Salam mau tanya nggak? Udah cukup, Mas. Ya cukup. Ya udah. Saya langsung ke acara berikutnya aja ya. Sebelumnya saya ucapkan makasih banyak buat Mas Pijar atas sharing-sharingnya yang luar biasa ini. Itu langsung saja ya kita ke penghujung acara ya. Tak terasa ini adalah acara yang terakhir yang ditunggu-tunggu termasuk bahasa juga. Yaitu penutupan dan dibersemai dengan sesi dokumentasi. Buat yang bertugas dokumentasi silakan. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk Pak Eko. On cam, on cam. Yuk on cam semuanya. Ya, dimohon untuk semuanya on cam ya. Yang mau pakai kerudung dulu atau mau pakai apa silakan. Di on cam, on cam, on cam. Atau udah pada lemes ya? Nunggu buka. Di aba-aba ya. Oke, Iqbal aba-aba ya, Bal? Oke. Ya. Ini udah semua ini? Udah cukup? Oke ya, mungkin bisa dilihat yang di spotlight. Itu adalah bagian yang pertama. Jadi setiap bagian akan dikasih 2 screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang ke yang slide kedua ya. Oke. 1, 2, 3. Aku bukan. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, dari sesi dokumentasi sudah cukup. Oke, terima kasih banyak Iqbal. Oke, sesi dokumentasi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Jun yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Dan juga kepada Mbak Risa, terima kasih banyak juga telah menyempatkan waktunya juga untuk hadir pada acara kami. Buat Mas Pijar, saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan materi yang sangat berharga ini. Semoga kita dapat menerapkannya dalam organisasi kami. Sebelum kegiatan ini saya tutup, maaf. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Maaf jika saya banyak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Pijar. Terima kasih Mas Pijar. Selamat menunaikan Terima kasih, ibadah Mas puasa ya guys. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa terawih, jangan lupa takjilnya. Es kuut jangan lupa. Cilok. Siap-siap. Silong. Absen jangan lupa. Iya, jangan lupa makan seblak juga ya. Jangan lupa absen ya teman-teman. Absennya jangan lupa. Bagi resep seblaknya dong, Nasrullah. Besok kita bukber bareng ya, Mbak.